Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di YouTube channel Algus Kanalendra. Dan seperti biasa kali ini kalau kita lihat settingannya, sudah ketebak lah ya bahwa di episode kali ini kita akan kembali mengemas sebuah tayangan yang bergenre interview podcast. Kayaknya juga udah lumayan episode ya, belum ada lagi tayangan-tayangan bergenre podcast seperti ini yang konsepnya interview. Dan di hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, di mana tamu ini seorang praktisi yang akan memberi warna tersendiri pada podcast interview kali ini. Sedikit bocoran, jadi tamu kita di episode kali ini adalah seorang pebisnis yang juga menggeluti dunia hipnoterapi, dunia penyembuhan, dunia coaching, artinya banyak hal yang berhubungan dengan teknologi pikiran. Nama beliau ini adalah Coach Willian. Domisilinya di Bali, dan hari ini saya sedang mendapatkan kesempatan, kehormatan dikunjungi oleh beliau langsung di kantor praktek saya. Nah, langsung saja kita akan sambut tamu kita di episode kali ini. Halo, Coach Willian. Halo, Wah, selamat malam. Terima kasih sudah diundang di sini, bisa bersharing lah di sini untuk kita. Ini sebetulnya pertama-tama Coach Willian, saya dulu nih yang berterima kasih. Kita dapat kehormatan, dapat kunjungan ya, dikunjungi oleh Coach Willian jauh-jauh dari Bali. Nah, ini gini nih, kita akan mengawali pembicaraan di podcast kali ini. Kalau saya kayaknya sudah cukup kenal sama Coach Willian, jadi sudah cukup dekat dan cukup paham latar belakangnya, tapi para penonton, para penyimak di YouTube channel ini mungkin belum semua familiar. Artinya di awal ini boleh dong sedikit Coach Willian ceritakan aktivitas sehari-harinya, ngapain aja, dan tadi kan sudah saya kasih bocoran ya, bergerak di bidang hipnoterapi apa, tapi lebih enak lah kalau penonton dengar langsung dari orangnya. Silakan ceritakan Coach Willian. Oke, terima kasih. Oke, saya sendiri sebelum mengenal di dunia pikiran, saya bergerak di bidang bisnis. Ya mengikutilah dari keluarga, bisnis keluarga yang akhirnya ya mungkin mendarah daging ya. Iya. Jadi secara nggak langsung akhirnya juga berbisnis di bidang yang hampir sama. Oke. Kemudian sepanjang perjalanan akhirnya semakin ke depan makin mencari, karena kita kalau di dalam dunia bisnis ya kadang-kadang itu adalah tantangan-tantangan yang kadang kita nggak bisa hanya berdasarkan keilmuan atau kebiasaan di dalam dunia bisnis gitu. Oke. Dari sana saya mencari sehingga akhirnya saya menemukan bahwa teknologi pikiran, bahwa pikiran kita berpengaruh pada banyak hal. Nah, dari sanalah akhirnya saya mulai mempelajari berbagai keilmuan pikiran. Salah satunya yang saya dalami hipnoterapi dan coaching. Oke. Dari sana karena kita mempelajari akhirnya ada ketertarikan, di mana di masa dulu waktu saya sekitar SMP mungkin saya tertarik sebenarnya di dalam dunia ilmu pikiran itu gitu ya. Bagaimana orang bereaksi. Nah, ternyata saya temukan di hipnoterapi dan di dunia coaching ini gitu. Wow. Sehingga akhirnya saya pun akhirnya berpraktek di samping berpraktek juga bahkan ya. Ya. Ini menarik gini. Jadi Coach Willian, saya pingin agak mungkin mengupas gitu. Jadi ada banyak pebisnis di luar sana, dan kadang-kadang ya kalau ketemu pebisnis itu ada cukup banyak di antara mereka yang ngotot gitu. Jadi kalau bisnis itu yang penting bisnis skillnya gitu. Jadi tentang hitung-hitungan, cash flow, macam-macam lah ya. Dan itu benar. Itu juga hal yang boleh dikatakan diperlukan. Nah, di sisi lain juga ini ada Coach Willian yang satu sisi iya pebisnis, artinya praktisi. Di sisi lain juga menyoal skill-skill yang agak jarang didengar nih. Jadi malah ngomongin mindset, teknologi pikiran, bahkan sampai tadi teknologi pikiran gitu yang disebut ya. Bahkan juga berpraktek. Nah, ini ada temuan atau ada ketertarikan apa sih yang melatari yang asalnya cuma mencicipi itu sampai mendalami bahkan sampai berpraktek. Ada apa yang seorang Coach Willian lihat dalam dunia bisnis sehingga teknologi pikiran itu penting di dalamnya? Kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika kita dalam menghadapi klien, menghadapi pembeli ataupun rekan bisnis, akan ada hal-hal di mana itu yang kadang mungkin membuat kita nggak nyaman, atau mungkin bahkan keseharian kita di rumah. Oke. Akhirnya ada masalah kebawa ke
toko Kebawa ke atau toko, justru iya. kebaliknya. Kadang di toko ada masalah, kebawa ke rumah. Jadi work life balance-nya kacau ya. Yes, Iya, betul. iya, itu menarik itu. Di sana, di dalam ilmu pikiran inilah kita menemukan bahwa ada hal-hal lain di lain teknik-teknik bisnis, di lain trik-trik bisnis itu yang memang mendasari perilaku kita, mendasari respon kita terhadap berbagai situasi yang kita hadapi di dalam kesehariannya. Oke. Nah, ini tadi juga karena Coach William ada menyebutkan soal kadang-kadang ada masalah dari bisnis ya, kebawa ke rumah, atau kebalik, masalah di rumah dibawa ke bisnis. Kalau dari segi baik itu pengalaman sebagai pebisnis ya, jadi temuan pribadi, atau mungkin juga temuan ketika membantu pebisnis lain. Karena kan tadi juga berpraktek ya, artinya ketika berpraktek ini bahkan kalau sepanjang yang saya ketahui, Coach William ini juga membantu para pebisnis untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya. Ini ada temuan apa saja di dalam diri para pebisnis lah yang kalau Coach William lihat itu tuh menjadi sebuah hambatan yang tidak disadari. Tapi mungkin orang tuh nggak ngeh gitu bahwa itu bersumber dari pengolahan pikiran. Nah, itu ada apa aja nih temuan-temuan Coach William baik dari pengalaman pribadi atau ngebantu klien, apa aja sih masalah pebisnis yang bisa diselesaikan lewat teknologi pikiran ini? Sebenarnya bukan hanya mungkin bisnis ini adalah bagian dari satu bidang yang dimana kita dengan teknologi pikiran ini bisa kita menjadi lebih baik ya. Ya, dimana salah satu contoh ketika kita kemarin COVID. Iya. Itu di Bali bisa dibilang yang mayoritas pemasukannya dari pariwisata begitu sangat terdampak. Iya. Dari situ banyak sekali orang-orang yang akhirnya down. Oke. Nah, justru di saat itu saya berarti di sekitar tahun pertengahan 2020 itu saya menerima coaching 4 orang. Ya. Itu memang rata-rata akhirnya masalah bisnis. Mereka kehilangan pemasukan. Mereka sumber-sumber pemasukan itu hilang, bukan hanya berkurang bahkan hilang gitu. Dan mereka akhirnya putus asa gitu. Kemana saya harus ini jalan gitu. Iya. Nah, di dalam kita melakukan coaching, kita akhirnya membangun kembali rasa percaya diri mereka. Memang kadang tidak instan ya, karena itu kan butuh proses. Tapi di sanalah kita akhirnya bisa membangun mereka kembali untuk paling tidak menjadi tidak takut lagi, mereka punya tujuan lagi, punya goal-goal yang mereka bisa kejar. Ya, walaupun mungkin belum meledak ya, tapi rata-rata mereka saat ini di kondisi saat ini di 2022 ini rata-rata sudah penghasilan mereka ya walaupun mungkin belum normal seperti dulu, tapi sudah ada pijakan-pijakan jalan-jalan yang mereka buka, mereka tempuh dan mereka nikmati saat ini. Oke. Artinya gini ya Coach ya, kalau disimpulkan dari yang diceritakan tadi, ini kalau saya ilustrasiin gitu seolah-olah Coach William ini membantu para pebisnis yang sedang tercabut dari akarnya ya. Jadi kalau pohon kecabut dari akarnya itu lagi lepas dari tanah gitu ya. Jadi kayak bisa hanyut ke sana ke sini. Yang Coach William lakukan ini menanam kembali si akar itu ya ke tempat di mana mereka seharusnya berpijak, yaitu mindset yang positif. Dan ketika akarnya sudah berpijak, ternyata dahannya nggak terlalu goyang ya. Artinya mungkin pandemi segala macam tuh belum sepenuhnya berlalu, tapi paling tidak dengan itu mereka jadi tidak down seperti dulu. Mengenai buah ya kan namanya juga butuh proses ya. Tetapi dengan proses seperti itu juga ngebantu banget itu untuk para pebisnis. Di sisi lain gini sekarang Coach, apa atau bagaimana lah gitu ya tips dan trik praktis dari seorang Coach William ini yang bisa dibagikan pada para pebisnis ya, pada para teman sejawat sesama pebisnis. Kira-kira mereka tuh perlu tahu hal apa atau apa kayak mau dibilang tips dan trik, langkah-langkah apapun lah gitu yang perlu didengarnya oleh para pebisnis di luar sana tentang pengelolaan pola pikir. Apa nih kira-kira pesan pentingnya dari seorang Coach William ini? Jadi pertama-tama sebenarnya di dalam kita memahami pikiran ini, ketika ada hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, itu sebenarnya sinyal. Sinyal dari dalam tubuh kita bahwa ada something yang harus kita perbaiki. Jadi pertama ya, pertama langkahnya ya tentu kita terima dulu sinyal tersebut. Karena kalau dari awal sudah kita tolak, bagaimana kita bisa memahami maksud dari sinyal tersebut. Iya. Kemudian setelah itu
kita bisa melakukannya mandiri, yaitu dengan kita relaksasi dan memahami maksud dari pesan ini. Atau kalau memang merasa belum mampu, bisa cari profesional yang membantu untuk menerima pesan. Oke, artinya gini, sinyal ini kalau saya coba pahami adalah bentuk-bentuk rasa apa ya, mungkin ketidaknyamanan gitu ya, yang sifatnya tuh di dalam diri para pebisnis, di mana misalnya gitu, mendengar kabar gitu ya, harga naik gitu, atau mendengar kabar pembatasan aktivitas gitu. Kan ada ya pebisnis yang meresponnya, ya udah mau digimanain lagi. Betul. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang kayaknya panik langsung, panik, cemas, terus merasa hilang akal. Betul. Nah, padahal di sisi lain sebetulnya panik, cemas, hilang akal tadi, kalau mengikuti kata Coach William itu sinyal sebetulnya. Sinyal tentang ada sesuatu dalam diri mereka yang harus dibenahi. Betul. Nah, ini menarik nih. Dan tadi ada kata pembenahan ya. Pembenahannya itu juga ada cara-cara yang bisa dilakukan sendiri dan juga ada cara yang bisa meminta bantuan profesional. Nah, kalau dari saya sih gini lah ya. Daripada jauh-jauh, toh juga profesionalnya ada di depan saya, gitu. Artinya gini, kalau para teman-teman pebisnis yang menonton video ini di rumah atau dimanapun mereka berada, perlu bantuan atau perlu solusi, terutama yang di Bali nih ya, para penonton sekalian, karena Coach William ini domisilinya di Bali ya. Jadi siapa tahu di antara Anda sekalian ada para pebisnis atau siapapun lah yang merasa bahwa memang, oh iya juga ya, benar, pebisnis itu akarnya ada pada mindsetnya. Kalau mindsetnya rusak, ya rusak bisnisnya. Nah, tadi Coach William sudah memaparkan berbagai hal-hal penting yang harus dikuasai pebisnis. Dan Coach William ini bukan hanya seseorang yang ngomongin sesuatu cara ngobatin, enggak. Beliau juga praktisi. Jadi daripada jauh-jauh, lebih baik cari saja langsung orangnya. Nah, Coach William, kalau ada orang yang memerlukan solusi, ya mau itu solusinya coaching, pendampingan, atau konsultasi, atau apapun, di mana dan bagaimana mereka bisa menghubungi Coach William? Apakah sosial media, atau ada website, atau ada apa nih yang kira-kira diperlukan? Kalau untuk di sosial media bisa di Facebook, di William William. Oh, oke. Atau kalau mau langsung ke WhatsApp bisa. Boleh disebut boleh sebutkan, dan nanti juga para penonton sekarang boleh catat ya, nanti di kolom komentar juga kita akan sertakan ya, di kolom deskripsi maksudnya. Oke, silakan disebutkan aja. Boleh di 082 246 183366. Nah, itu ya para penonton sekalian sudah dengar, jadi sudah ada akun Facebooknya, akun Instagramnya juga ada, dan juga ada WhatsAppnya. Nah, silakan nanti dicari ke mana Anda lebih nyaman menghubungi beliau langsung. Bagaimanapun juga kalau sudah masuk ke konsultasi tentu diperlukan dulu kesepahaman ya. Nah, nanti silakan langsung saja hubungi Coach William-nya. Dan Coach William, sebelum kita mengakhiri perjumpaan di episode kali ini, sekali lagi ini saya makasih banget bersedia mengunjungi ya, bahkan berbagi di podcast ini. Apa kira-kira kesan penutup ya yang ingin dibagikan pada para penonton di rumah sana, baik tentang bisnis, tentang kehidupan, atau tentang apapun lah, itu punya apa nih kesan penutup, pesan penutup apa untuk mereka? Buat Anda di luar sana, siapapun Anda, diri kita itu sudah sempurna sebenarnya. Hanya Anda perlu pahami sedikit diri Anda, mengambil waktu sedikit untuk mengenali diri Anda lebih baik, sehingga ke depannya semua apapun yang Anda inginkan terjadi dengan lebih baik. Catat itu ya para penonton sekalian, diri kita semua tercipta sempurna adanya. Dan jangan-jangan berbagai keluhan-keluhan yang kita munculkan, kita rasakan sehari-hari, jangan-jangan karena kita sendiri tidak mengenali kesempurnaan itu. Ya, tadi Coach William membagikan, kenali diri kita, luangkan waktu untuk mengenali diri kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Coach William atas perjumpaannya. Ya, sehat, sukses selalu. Kalau bahasa saya itu sehat, berkah berlimpah, damai berbahagia selalu ya. Dan teman-teman sekalian, para penonton sekalian yang ada di rumah dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita untuk Live Restoration Interview Podcast kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda punya usulan tentang tema-tema yang hendaknya diangkat di YouTube channel ini, di berbagai tayangan video saya, silakan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar ya. Termasuk juga kalau misalkan Anda mau menghubungi Coach William langsung tapi agak kebingungan atau mencari kemana, boleh tinggalkan saja di kolom komentar, nanti dibantu oleh admin saya untuk memberikan detail beliau di kolom komentar tersebut. Akhir kata, sekian perjumpaan
perjumpaan bersama saya, ya bersama kami tepatnya. Ingat subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya karena masih ada berbagai konten inspiratif lain YouTube channel ini, baik itu yang seperti ini ya, konsepnya interview podcast ataupun juga video-video serial sampai juga ke live streaming rutin. Nah, kalau sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya, biasanya lebih mudah untuk mendapatkan informasi ketika saya mengadakan berbagai acara tersebut. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.